Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memberikan kesempatan pada kita sekalian untuk memasuki 1 Syawal 1441 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya secara pribadi, keluarga, dan lembaga DKM Babu Salam menghaturkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga segala amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan suci Ramadan, kita banyak beraktivitas dengan harapan kita menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang memiliki keimanan, ketakwaan yang jauh lebih baik. Pada kesempatan kali ini, tentu saja kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Asbab beliau kita disatukan dalam ajaran dinul Islam, sehingga walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, bahasa, budaya, tapi kita disatukan dalam dinul Islam ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersaudara. Kaum muslimin muslimat wabil khusus yang ada di lingkungan Lembah Pinus Kampung Belajar, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada kita semua di tahun 1441 Hijriah ini pasca Ramadan, agar kehidupan kita lebih baik lagi, lebih guyup lagi, lebih bersatu lagi, dan tentu saja lebih dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan program yang sudah kita laksanakan selama ini dan akan kita tambah dengan satu lagi program yang terinspirasi dari ayat suci Al-Qur'an surah ke-17, surah Al-Isra ayat 78 hingga 82. Ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dari ayat ini menginspirasi kita, yaitu timbulnya suatu program yang namanya 5S. Program 5S ini adalah program bangun tidur yang akan berdampak sangat dahsyat apabila kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah kita sucikan diri kita. Kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang mengotori selama kita tidur. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita pergi ke kamar mandi, bersihkan tangan kita, bersihkan mulut kita, bersihkan jiwa raga kita dengan apa? Dengan berwudu. Kemudian kita lanjutkan dengan S yang kedua, yaitu kita laksanakan sholat tahajud. Dan ini Allah mengingatkan pada ayat berikutnya 79. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apabila kita ingin mendapatkan maqam mahmuda, tempat yang mulia, maka Allah ajarkan kepada kita sekalian laksanakan salat tahajud. Oleh karena itu, setelah kita bangun tidur, kita sucikan diri, kita laksanakan salat tahajud, yaitu kita laksanakan salat taubat, salat hajat. Ini bagian daripada salat tahajud kita. Dan apabila kita laksanakan secara dawam, kita akan merasakan dampaknya, ketenangan pada diri kita, dan lain sebagainya.
Kemudian setelah itu kita laksanakan S berikutnya adalah sholat subuh berjamaah. Karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di masjid, kita laksanakan di rumah. Ya, kita laksanakan bersama-sama dengan keluarga kita. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa apabila kita bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh makhluk Allah yang sangat mulia. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, jangan lupa kita laksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Apabila kita ingin meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, yaitu kita laksanakan sedekah subuh. Bukan masalah banyaknya, tetapi masalah kebiasaan kita, kedawaman kita untuk melaksanakan sedekah subuh ini. Kita perhatikan selama ini, setelah kita melaksanakan program sedekah subuh, kegiatan di Masjid Babu Salam, beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa membiayai kegiatan pengajian, kita bisa membiayai kegiatan anak-anak dan sebagainya. Dari mana? Dari sedekah-sedekah jamaah ketika mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, oleh karena itu sedekah subuh ini juga merupakan suatu gerakan yang kita canangkan supaya kita bisa semakin baik dan semakin baik. Bahkan diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, sedekah itu dapat menolak bala kita. Dan lebih dahsyat lagi, apabila kita mati, apabila kita meninggal dunia, kemudian kita ingin bangkit lagi, minta dibangkitkan oleh Allah SWT, apa yang akan kita lakukan? Sedekah. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan S atau sedekah ini menjadi kebiasaan keluarga kita, menjadi kebiasaan anak-anak kita, menjadi kebiasaan kita, dan menjadi kebiasaan bersama kita, wabil khusus yang ada di Lembah Pinus Kampung Belajar ini. Dan yang terakhir, S yang terakhir adalah sinau Al-Quran, belajar Al-Quran. Mengapa? Karena Allah ingatkan, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ya, bacaan Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh di pagi hari itu disaksikan malaikat. Demikian, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.